Setelah pertarungan hidup dan mati melawan Rulai Tua dan Dao Master, nasib Kaisar Yanfeng benar-benar berada di ujung tanduk. Tubuhnya hancur, auranya hampir lenyap, dan nyawanya tinggal bergantung pada seutas benang. Beruntung, kakek buta dan kakek Ma datang tepat waktu. Mereka mempertaruhkan segalanya demi menyelamatkan sang kaisar dan membawanya menemui satu-satunya orang yang mungkin masih bisa melakukan keajaiban, Chinmu. Tapi pertanyaannya, apakah Chinmu benar-benar mampu menyelamatkan Kaisar Yanfeng? Atau semuanya sudah terlambat dan bahkan kemampuan medis Chinmu tak lagi sanggup mengembalikan seorang kaisar yang telah berada di ambang kematian? Balik lagi bareng gue, Bang Des. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Supaya kalian nggak ketinggalan kelanjutan cerita novel Tales of Herding Gods. Di video kali ini kita bakal melanjutkan pembahasan Tales of Herding Goats episode 93 part 1 versi novel. Sedikit disclaimer dulu ya, rekan-rekan Dao. Pembahasan kali ini merupakan kelanjutan langsung dari episode sebelumnya dan mengacu pada versi novel. Jadi, kalau nanti kalian menemukan ada adegan yang berbeda dengan Donghua, itu hal yang wajar. Adaptasi Donghua seringkali mengalami perubahan alur, penyederhanaan cerita, atau pemotongan beberapa adegan agar sesuai dengan durasi penayangan. Kalau sudah paham, yuk langsung kita masuk ke kelanjutan ceritanya. Jika Chinmu terlambat sedikit saja, mungkin keajaiban tidak akan pernah terjadi. Tanpa membuang waktu, Chinmu berlari keluar pintu dengan cepat dan menentukan lokasinya sebelum berlari menuju kota terdekat. Kota itu adalah Quiet City. Meski tidak terlalu besar, kota tersebut masih menyimpan harapan terakhir bagi sang kaisar. Akibat bencana yang melanda, persediaan tanaman obat menjadi sangat terbatas. Chinmu pun harus mendatangi beberapa toko ramuan untuk mengumpulkan berbagai herbal yang mampu memulihkan ki dan darah. Setelah semua kebutuhan berhasil dikumpulkan, ia segera bergegas kembali tanpa membuang waktu sedetik pun. Untungnya, saat Chinmu kembali, langit bahkan belum berubah menjadi gelap. Ia menghela napas lega sebelum langsung memeriksa kondisi pasiennya. Di hadapannya, nenek Si ternyata telah lebih dulu bertindak. Dengan kemampuannya, ia berhasil menyegel energi di dalam harta ilahi Kaisar Yanfeng dan menyembunyikannya ke dalam tubuh jasmaninya. Meski tubuh Kaisar Yanfeng mulai hancur, satu kabar baik masih tersisa. Jiwa dan rohnya masih utuh. Namun nenek Si tetap memperingatkan Chinmu dengan nada serius. Setelah kau membatalkan teknik penciptaan iblis surgawi, tubuh jasmaninya tidak akan lagi mampu menahan jiwa dan rohnya. Saat itu terjadi, dia pasti akan mati. Mendengar ucapan itu, Chinmu tidak menunjukkan sedikit pun keraguan. Tatapannya justru semakin mantap. Dengan penuh keyakinan, ia menjawab, dia tidak akan mati. Selama tubuhnya masih memiliki napas, aku akan membuat jiwa dan rohnya tetap berada di dunia manusia. Dan selama itu pula, aku masih bisa menyelamatkannya. Mendengar tekad Chinmu, nenek Si hanya menggelengkan kepala. Aku akan pergi menyiapkan makan malam. Tapi ingat, setelah ini, kau harus sangat berhati-hati. Iblis tua itu akan segera keluar. Ucapan itu membuat Chinmu sedikit bergidik. Namun ia tahu, sekarang bukan waktunya merasa takut. Tanpa ragu, ia segera memberikan beberapa pelet darah dan pil Buddha roh kepada Kaisar Yanfeng. Dengan hati-hati, Chinmu mengalirkan ki miliknya untuk membantu melarutkan energi obat di dalam tubuh sang kaisar. Setelah itu, ia mengambil jarum-jarum peraknya. Satu demi satu jarum mulai menusuk tubuh Kaisar Yanfeng, mengarahkan energi obat ke seluruh meridian. Dan dari sinilah, proses penyelamatan yang sesungguhnya baru akan dimulai. Nenek Si selesai membuat makan malam dan memanggil Chinmu untuk makan. Ketika mereka berdua selesai makan malam, Nenek Si berbalik dan pergi ke kamar, sementara Chinmu terus merawat Kaisar Yanfeng.
Setelah beberapa waktu, suara lembut datang dari luar ketika Nenek Si tertawa. Muer, bagaimana dengan Yang Mulia? Jiwa Kinmu menggigil dari suara itu, dan dia berkata tanpa bergerak dari tempatnya, Sekte Guru Li, kau juga guru sesat dari sesat suci kita. Untuk apa ini? Suara itu segera menjadi tua, dan dia terkekeh. Aku sudah mati, jadi aku bukan lagi bagian dari Heavenly Saint Cult. Kitab suci iblis surgawi pendidikan yang besar juga telah diturunkan kepada Anda. Jadi mengapa Anda harus terlibat dengan apa yang ingin saya lakukan? Berikan kaisar kepadaku. Aku akan menggunakannya untuk menyerahkan takhta kepadaku. Saya ingin menjadi kaisar wanita. Chinmu tidak menjawab. Tiba-tiba, pintu terbanting terbuka lebar ketika Granny Si menerobos masuk dengan mencibir. Jika kamu tidak memberiku kaisar, aku akan datang dan mengambilnya sendiri. Dia memusatkan pandangannya pada apa yang sedang terjadi dan terpana. Dia melihat bahwa Chinmu telah menanam kaisar di tanah, dan dia berdiri tegak seperti pohon pinus. Chinmu sedang berjalan di sekitar Kaisar Yanfeng, sambil melakukan berbagai teknik saat ia memukul telapak demi telapak tangan ke arah tubuh yang berdiri. Teknik penciptaan bumi ayon, teknik penciptaan roh, ada juga teknik pembuatan hantu. Nenek Si melihatnya sekali dan melihat bahwa teknik tangan Chinmu memiliki banyak sekali transformasi. Setiap gerakan dan setiap bentuk sangat jelas saat ia mengeksekusi tulisan-tulisan penciptaan dalam Great Educational Heavenly Devil Scriptures untuk mengobati luka-luka Kaisar Yanfeng. Ini dilakukan karena tidak ada pilihan lain. Melihat bagaimana mereka tidak memiliki cukup pil semangat dan obat ajaib. Dengan demikian, Chinmu hanya bisa menggunakan teknik kreasi untuk memutar balik kreasi dan mengambil teori yang mendalam untuk memperlakukan Kaisar Yanfeng. Cult Chin, teknik penciptaan bumi ayon Anda salah. Suara kasar Li Tianxing datang dari mulut nenek. Si saat dia menyeringai, itu tidak dieksekusi dengan cara ini. Teknik iblis yang tepat dieksekusi berantakan oleh Anda membuatnya tampak seperti teknik yang benar. Anda benar-benar melempar wajah cult sign surgawi kita. Setelah beberapa waktu, dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, teknik penciptaan roh juga salah. Bagaimana bisa digunakan untuk menyelamatkan orang? Agar kamu menggunakannya untuk mengubah komposisi tubuh jasmaninya. Benar-benar memalukan, siapa yang menggunakan teknik pembuatan hantu seperti yang kamu lakukan, menggunakan teknik yang benar-benar baik untuk menstabilkan jiwa dan rohnya. Tunggu sebentar. Menarik, sangat menarik. Dia menjadi semakin asik ketika dia melihat. Teknik penciptaan Chinmu telah pergi ke arah yang berbeda dari miliknya, dan teknik-teknik ini yang jelas jahat malah menjadi besar dan mengesankan. Mereka jelas diciptakan untuk menyakiti orang, tetapi dia menggunakannya untuk menyelamatkan orang. Chinmu menggunakan teknik penciptaan bumi ayon untuk mengumpulkan ki bumi ibu, energi spiritual surga dan bumi, untuk memberi makan semangat primordial Kaisar Yanfeng. Dia menggunakan teknik penciptaan roh untuk memperbaiki luka yang tersembunyi di tubuhnya dan menggunakan teknik penciptaan hantu untuk menstabilkan jiwa dan roh Kaisar Yanfeng. Sebagai guru sesat sebelumnya, Li Tianxing juga telah mengembangkan teknik ini, tetapi ia telah mengambil jalan setapak iblis yang melibatkan penjarahan penciptaan langit dan bumi dan penciptaan orang lain. Teknik jalur setan iblis Nenek Si juga telah diajarkan olehnya. Penglihatannya sangat cerdas dan kejam. Dia bisa melihat jalan yang diambil Chinmu benar-benar bertentangan dengan miliknya. Dia merebut dari luar sementara Chinmu mengambil dari dalam. Jika seseorang dibudidayakan menggunakan metode Chinmu, kecepatan mungkin lebih lambat, tetapi jiwa mereka, roh primordial dan fisik akan menjadi sangat stabil. Baik tubuh dan pikiran akan kuat. Poin paling indah adalah penciptaan kata dalam Seven Writings of Creation. Ini akan membuat jiwanya, rohnya, roh purba, fisik, dan harta ilahi mengalami peningkatan kualitas.
Misalnya, bakat. Kecakapan seseorang ditentukan sejak lahir dan sulit untuk diubah. Namun, menumbuhkan kinmu akan memungkinkan seseorang untuk menggunakan teknik kreasi untuk mengubah bakat mereka sendiri, untuk meningkatkannya menjadi lebih baik dan lebih baik.